Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudhilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua Allah mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujurlah, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang baru dikenal, semua perbuatan yang tidak punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inna bidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Mudah-mudahan finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini serial iman kita masalah amanah. Mungkin sebagian orang di antara kita berfikir dan hanya fokus kalau amanah itu adalah titipan sebuah benda saja, barang yang dititipkan oleh orang kemudian akan dijaga. Padahal sebenarnya amanah bukan hanya sebatas itu. Bahasan tadi atau poin yang sering banyak disangka oleh orang itu secara substansial, tapi amanah jauh lebih luas daripada itu. Akan kita paparkan pada kesempatan ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan amanah dalam agama kita, dan bagaimana Al-Quran dan Sunnah merincikan masalah itu, serta bagian-bagian atau apa saja bagian daripada amanah itu sendiri. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah tersebut kepada yang pantas untuk diberikan amanah itu. Juga dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatin wa ahdihim ra'un. Dan salah satu ciri ahli surga adalah mereka selalu terhadap amanah mereka, dengan kesepakatan janji mereka, mereka selalu tepat. Imam Qurtubi rahimahullah pada saat menanggapi makna amanah di ayat-ayat seperti ini, beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, amanah meliputi semua kewajiban dalam urusan agama, sebagaimana dinukil ini sebagai pendapat jumhur ulama. Jadi bukan hanya sekedar titipan barang, tetapi semua yang berhubungan dengan kewajiban yang telah Allah wajibkan dalam agama itu adalah amanah.
Sebagian berkata juga, ada pendapat yang mengatakan, setiap apa saja yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya, maka hal itu termasuk amanah. Di antaranya menjaga solat, menjaga zakat, menjaga puasa, menunaikan hutang, dan juga masuk di dalamnya adalah menunaikan titipan, dan titipan yang paling ditekankan penunaiannya adalah bagaimana seseorang menyembunyikan rahasia. Dinukil dari tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran di jilid 14 halaman 254 sampai 255. Dalam hadis Nabi SAW juga pernah ditanya atau diminta oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, di mana beliau sebenarnya berharap agar diberikan jabatan oleh Nabi SAW. Nah, pada saat itu Nabi selain beliau seorang Nabi, beliau juga raja. Beliau tinggal menunjuk siapa yang akan jadi panglima perang, siapa yang akan jadi pemimpin di sebuah wilayah. Maka satu waktu Abi Dzar berkata di dalam sebuah hadis yang sahih, dia mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'milni, wahai Rasulullah, tidakkah anda gunakan jasaku, tugaskan aku jadi pemimpin. Maka kata Nabi SAW, kata Abi Dzar, qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Nabi SAW pun menepukkan telapak tangannya ke pundakku. Qala, kemudian sambil bersabda, ya Aba Dzar, innaka dha'ifun. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya kamu lemah. Artinya kamu tidak bisa kalau aku bebankan amanah seperti itu. Wa innaha amanah. Dan itu adalah sebuah amanah. Maksudnya itu kewajiban yang harus dijaga dan akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada tuntutan dari hamba-hamba manusia yang kalau tidak diberikan hak-hak mereka. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Dan ketahuilah pada hari kiamat nanti siapapun yang dibebankan amanah ini kalau dia tidak bisa menjalankan dengan baik, maka secara otomatis akan menjadi penghinaan dan juga sesuatu yang mencelakakan bagi dia. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali orang yang memberikan haknya dan juga menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban-kewajiban, dia salat dengan benar. Pada saat dia jadi imam, maka dia menjadi imam dengan benar, karena itu adalah sebuah amanah. Muadzin juga begitu. Para jemaah yang sedang sholat juga seperti itu. Bagaimana amanah dalam mengatur shaf dengan benar, dalam menjaga kehusyuan dalam sholat, menjaga tepatnya waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Dalam zakat, bagaimana mereka begitu detail menghitung hartanya dan tidak luput dari haul yang sudah ditentukan atau sudah tepat waktu yang dia harus bayar karena masa 1 tahun. Bulan Ramadan, mereka tidak berlale-lale dengan hilal. Begitu melihat, maka mereka langsung berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW tekankan, sumu li ru'yati wa afsir li ru'yati. Puasalah dengan melihat bulannya dan buka puasalah dengan melihat bulannya. Artinya di akhir Sya'ban begitu lihat bulan, walaupun cuma 1 orang, dalam pendapat sebagian besar ulama adalah cukup untuk membuat seseorang itu berpuasa. Begitu juga di akhir bulan pada saat mau tutup, apakah 30 atau 29 Ramadan, maka juga dengan melihat bulan misalnya. Haji juga demikian, tidak boleh seorang muslim punya kemampuan lalu menundanya. Dalam hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, seorang hamba aku lapangkan rezekinya, aku sehatkan tubuhnya, lalu dia lewat 5 tahun dan dia tidak datang kepada aku maksudnya menjalankan ibadah haji, la mahrumun, maka dia akan terharamkan dari rahmatku. Begitu juga dengan orang yang punya orang tua, bagaimana dia berbakti dengan orang tua tersebut sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, bagaimana menjadi suami yang terbaik, istri menjadi istri yang terbaik, anak menjadi anak yang terbaik, dengan memahami ini adalah semua amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalamnya adalah jabatan yang diberikan, ya, titipan barang yang diberikan, semua itu masuk dalam istilah amanah. Jadi makna amanah jauh lebih luas daripada apa yang selama ini kita fahami. Begitu juga disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, hadis yang masyhur, ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Sebaliknya kalau orang beriman disuruh pertahankan dan menjaga amanah, baik itu haknya Allah SWT atau hak makhluk, maka orang-orang munafik justru melalaikannya. Makanya Nabi SAW menyebutkan kepada kita semua orang beriman, hati-hati, tanda-tanda orang munafik ada 3. Kalau dia berbicara dia pasti berdusta, kalau dia memberi janji maka pasti dia pungkiri, dan kalau dia diberikan amanah maka pasti dia akan berkhianat. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dari hadis sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau menukil sabda Nabi SAW, awwalu ma tafkiduna min dinikum al-amanah. Yang paling pertama hilang dari kalian nanti menjelang hari kiamat
adalah amanah itu sendiri. Orang sudah tidak rasa peduli harus sholat, itu kewajiban dengarin azan biasa aja. Tadi zakat dia tidak peduli, misalnya dengan puasa Ramadan dia tidak peduli, dengan haji tidak peduli. Apa saja bakti dengan orang tua tidak peduli, merupakan hak dan kewajiban dia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai atasan, sebagai bawahan. Semua tidak dipedulikan. Begitu juga titipan orang-orang, uang, harta yang dititipkan pada dia, titipan kata-kata. Tolong saya akan cerita, tapi jangan ceritakan kepada orang lain. Amanah. Maka yang paling pertama hilang nanti menjelang hari kiamat adalah justru amanah itu hilang dari kalian. Mulai orang menganggapnya lalai atau menganggap remeh semua itu. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah tanda-tanda hari kiamat dan ada hubungannya dengan amanah. Dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah." Bahwasanya seseorang datang dan bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat itu? Bagaimana kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza duyyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Kalau amanah sudah dilalaikan, maka tunggulah kiamat akan terjadi. Qala, sahabat itu mengatakan, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana cirinya dilalaikan dan ditinggalkan amanah itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah." Kalau sudah mulai sesuatu itu diberikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat terjadi. Mulai dari hal yang kecil, ya, tidak pantas jadi suami lalu jadi suami, tidak mau jalankan tugas dan amanahnya yang Allah SWT bebankan. Begitu juga dia istri, begitu juga dia anak, jadi orang tua, jadi imam masjid. Tidak layak orang jadi imam masjid sementara dia tidak faham tentang hukum-hukum sholat, tentang hal-hal yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, bahkan pembatal sholat itu sendiri. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, termasuk kepemimpinan tadi, sebagaimana kita dengarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhum. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, addul amanata ila man i'tamanak wala takhun man khanak." Selalu tunaikan amanah dari siapapun yang mengamanahkan kepadamu, baik itu dari Allah SWT atau manusia, dan jangan pernah kamu membalas, ya, mengkhianati, ya, justru orang yang mengkhianatimu. Jadi kalau ada orang khianati kita, jangan balas dengan khianat, karena dia akan disiksa, kita pun akan disiksa tentunya. As-Sa'di berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah hukum daripada menjaga amanah ini. Apakah itu pilihan atau sebuah kewajiban? Maka beliau mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Al-Karimur Rahman di halaman 183 yang kurang lebih terjemahannya, amanah adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Dan para fuqaha menyebutkan bahwa orang-orang yang dibebankan amanah hendaklah benar-benar menjaganya. Mereka mengatakan bahwa seseorang tidak disebut menunaikan amanah. Maksudnya para ulama, para fuqaha mengatakan seseorang tidak dikatakan menunaikan amanah, ya, melainkan dengan menjaganya dan hukumnya adalah wajib. Jadi ini yang kita garis bawahi adalah masalah hukum yang ditekankan adalah hukumnya wajib. Jadi bukan pilihan, tapi ini sebuah kewajiban yang berarti kalau dia lalaikan maka akan datang dosa besar di situ. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadha lisyati jalha'a min asyati qarna." Kalian harus segera menunaikan amanah dan dijalankan, ya, kepada pemilik-pemiliknya. Ya, Allah SWT Allah yang perintahkan. Kalau pada manusia kita harus mengembalikan hak-hak mereka. Ya, karena pada hari kiamat nanti pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi sampai Allah menghakimi dan mendatangkan qisas untuk mengambil hak itu dari domba yang bertanduk, dari domba yang tidak bertanduk pada hari kiamat. Jadi domba saja, hewan yang tidak berakal dan tidak diberikan beban syariat, kalau ada yang bertanduk menanduk domba yang tidak bertanduk, maka tetap yang tidak bertanduk itu akan diberikan haknya oleh Allah SWT dengan cara Allah. Tentunya kita tidak perlu melihat rinciannya seperti apa Allah memberikan haknya, dan yang menanduk juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang mulia disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, bagaimana seorang muslim harus peduli dengan masalah amanahnya. Dikatakan, kata Nabi SAW, la imana liman la amanalah wala dina liman la ahdalah. Tidak akan pernah ada iman atau kesempurnaan iman bagi seseorang yang tidak ada amanahnya, dan juga tidak dianggap seseorang itu beragama kalau dia tidak tepat dengan kesepakatan atau janjinya.
As-Sindi berkata, disebutkan dalam kitab Al-Kabair, dan ini cuma ta'liq sebenarnya, cuma diberikan tambahan informasi saja di halaman 282 di kitab Al-Kabair. Maksud hadis adalah peniadaan kesempurnaan iman dan agama. Maksudnya dia tidak keluar dari agama, tetapi dia termasuk kategori pelanggar agama itu sendiri. Kita akan lebih dalam membahas masalah amanah dengan ragam amanah itu sendiri. Apa saja sih amanah itu? Supaya kita betul-betul terinci dan faham seperti apa amanah. Dan kita berharap setelah bubar nanti insya Allah dari khutbah Jumat ini kita sudah punya gambaran dan bagaimana kita menjaga, karena semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya amanah dalam melaksanakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dosa-dosa dan pelanggaran. Ini amanah yang paling besar yang harus diperhatikan. Bagaimana kita tidak mengkhianati Allah dan Rasul, artinya kita menjalankan semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan kita tidak mendahulukan godaan-godaan syaitan dari iblis dan pengikutnya dari jin dan juga syaitan-syaitan manusia. Serta juga kita tidak melakukan kemaksiatan. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan, itu sama saja orang itu mengkhianati amanah yang sedang Allah bebankan, karena dia wajib untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan dilarang untuk melanggar. Berarti kalau dia melalaikan kewajibannya dan dia melakukan pelanggaran, berarti dia sedang mengkhianati amanah itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam masalah ini dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 di ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian khianati amanah kalian sementara kalian mengetahuinya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam makna atau tafsir ayat ini, yang kurang lebih terjemahannya, dan khianat di sini mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun besar. Jadi dianggap mengkhianati Allah dan Rasulnya, amanah Allah dan Rasul adalah orang berbuat dosa. Kalau kita faham ini dengan keimanan dalam hati kita, berarti sangat peka bagaimana kemaksiatan mungkin dengan mata kita melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram, kepala menyentuh yang haram. Ini semuanya berarti kita sedang mengkhianati amanah nomor satu. Bukan amanah sedang masalah titipan barang sama orang, itu bagian substansial kita. Ini amanah yang paling besar. Sehingga kalau kita faham, oh ternyata kalau saya buat dosa, saya sedang mengkhianati amanah nomor satu yang harus kita jaga. Dan ini paling berat, karena kita sedang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini sangat dalam, dan khianat di sini adalah mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya adalah mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun besar, baik dosa tersebut terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ini makna yang sangat dalam dari tafsir yang beliau mungkin dari kitab tafsir beliau. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, makna daripada firman Allah SWT, wa takhunu amanatikum, dan kalian mengkhianati amanah kalian. Amanah adalah seluruh perbuatan yang telah Allah bebankan kepada hambanya agar ditunaikan, dan dikatakan jangan dikhianati, maksudnya jangan sampai digugurkan atau dilalaikan. Jadi nggak boleh orang sengaja menunda waktu sholat sementara dia punya kesempatan, tidak ada uzurnya. Berarti dia mengkhianati amanah di situ. Jadi sudah ada dosa menunda sholat, dosa juga mengkhianati amanah tersebut. Begitu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata di dalam statement beliau yang lain, atau beliau menambahkan dalam statement yang lain, jangan berkhianat dengan meninggalkan sunnah Nabi dan bermaksiat. Subhanallah, beliau lebih pekah lagi. Apapun sunnah-sunnah Nabi SAW, kalau orang muslim tahu itu adalah sunnah Nabi dan sengaja dia tidak kerjakan, sengaja dia tidak mau terima, dianggap remeh, berarti dia dikhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Karena itu maslahat buat dia. Semua yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan perintah baik wajib ataupun sunnah, sebenarnya itu adalah maslahat buat dia. Karena sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, hadis Qudsi, di mana Allah Azza wa Jal berfirman kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal semua yang aku bebankan pada kalian sebenarnya aku kembalikan kepada kalian. Maslahatnya buat kita. Salat itu buat kita, puasa itu buat kita, dan semua ibadahnya sebenarnya buat kita. Allah tidak butuh. Andai saja kita dari lahir sudah bisa sholat, sudah bisa berzikir, bisa baca Quran, sampai dikasih umur 1000 tahun pun ke depan, kemudian kita terus beribadah, tidak akan menambah 1000 dari kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemahakuasaan Allah. Dalam hadis Bukhari yang lain disebutkan hadis Qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, jin dan manusia, andai saja kalian semua berhati yang satu, semuanya hatinya seperti
hati Nabi Muhammad SAW, orang yang paling bertakwa, penuh dengan iman, ya, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Dan kalau seandainya wahai kalian hamba-hambaku dari jin dan manusia semuanya memiliki hati yang paling buruk, misalnya seperti Fir'aun semuanya, tidak akan mengurangi dan mempengaruhi kerajaanku sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amal tersebut. Kenapa ada orang, saudaraku seiman, sholat buru-buru? Seakan-akan dia cuma store kewajiban. Karena dia nggak faham poin ini. Seakan-akan Allah yang butuh dengan sholatnya. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Allah Azza wa Jalla tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang butuh. Kalau orang faham ini, walaupun sangat sederhana, tapi dia pasti akan menjaga kekhusyuan sholatnya. Karena dia tahu dia butuh dengan pahalanya. Dan betapa menyesalnya seseorang pada hari kiamat, kalau ada amanah-amanah ini atau ibadah-ibadah ini justru yang dia tidak mendapatkan pahala maksimal. Yang kedua, menjaga kesepakatan dan juga akad. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 32. Walladzina hum li amanatim wa ahdihim ra'un. Dan mereka, orang-orang ahli surga, orang beriman adalah yang menjaga amanah-amanah mereka dan juga kesepakatan mereka. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir surah Al-Ma'arij ayat 32 ini, apabila mereka dipercayakan satu urusan yang tidak tentunya, yang tidak dibebankan, atau apabila mereka dipercayakan satu urusan, ya, kemudian mereka tidak menjalankannya dengan baik, ya, dan apabila mereka mengadakan perjanjian mereka juga, ya, tidak memenuhinya, maka berarti mereka berkhianat. Dan sebaliknya, apabila seseorang diberikan amanah dan dia menjaganya dengan baik, apabila dia diberikan atau dia memberikan perjanjian atau janji, maka dia tidak menyelisihinya, maka itulah sifat orang-orang beriman. Di dalam firman Allah yang lain, surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 283. Ini akhir surah Al-Baqarah berbicara tentang masalah akad, ya, kesepakatan utang piutang, transaksi jual beli, partner bisnis. Allah mengatakan tumina amanatu wal yattaqillaha rabba. Ini potongan ayat. Artinya hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Utang piutang tadi sesuai dengan yang ditulis atau akad jual beli, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Juga hadis yang masyhur bagaimana Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim adalah harus selalu sesuai dengan kesepakatannya. Kesepakatannya begini dan begitu, maka dia harus menjalankan kesepakatan tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang negosiasi antara Syuaib dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Pada saat Nabi Musa akan bekerja dan menikah dengan anak perempuannya Syuaib, maka pada saat itu akadnya adalah maharnya, karena Nabi Musa tidak punya uang, beliau akan mengabdi, ya, membantu mengurus gembalaannya Syuaib, dan juga mengambil air dari sumur yang pada saat itu memang membutuhkan tenaga laki-laki, sementara Syuaib hanya memiliki 2 orang anak perempuan saja. Akadnya adalah 8 kali haji atau 8 tahun, ya. Dan kata Nabi Syuaib, kalau seandainya engkau lebihkan jadi 10, maka itu dari sisimu. Nabi Musa pun alaihissalam menjawab mengatakan, saya akan jalankan 8 kali haji. Kalau saya sempurnakan 10, maka itu alhamdulillah. Kalau tidak, maka jangan hisab saya atau jangan tuntut saya 2 tahun lebih dari itu. Walaupun Nabi Musa alaihissalam akhirnya memenuhi sampai 10 kali haji. Kemudian juga bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam akad dan transaksi ini, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, maka mereka punya hak khiyar melanjutkan transaksi atau membatalkannya selama mereka belum berpisah, ya. Di sini dikatakan fa in sadaqa wa buyyina, kalau dua-duanya jujur, dua-duanya transparan, burika fi bai'ihima, akan diberkahi transaksi mereka. Fa in kadzaba wa katama, kalau keduanya dusta dan menyembunyikan, muhikat barakatu bai'ihima, maka akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Dan ini juga termasuk dalam masalah ini, teman-teman yang punya akad di kantor, hati-hati. Akad di kantor manapun kerja, bukan sedang kita menyinggung masalah kantor kita saja, tetapi dimanapun Anda bekerja, maka hati-hati. Kalau akad jam 7.30 datang, kemudian pulang jam 5 misalnya, harus seperti itu. Kalau lewat 2-3 menit saja, pastikan itu adalah sebuah amanah dan akan dituntut oleh Allah di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kecuali pemilik hak sendiri memaafkannya. Tapi macet Ustaz, tapi begini dan begitu. Baik, usahakan datang lebih cepat supaya tidak datang mencuri-curi waktu tersebut. Sama dengan waktu istirahat juga sama.
Tidak boleh sama sekali seseorang itu dikasih waktu jam 12 sampai jam 1 kemudian dia pun mengambil lebih. Sebagian orang kerja di kantor di Jakarta Pusat mungkin, mereka akhirnya pergi cari restoran yang jauh, akhirnya lewat dari waktu yang harusnya mereka kembali. Dan cukup banyak amanah-amanah yang harus dijaga dalam masalah ini. Di antaranya kalau dikirim untuk mengambil atau transaksi jual beli ya di luar, ya ini penting sekali. Dan ini jenis amanah yang ketiga, yaitu amanah dalam titipan. Ini juga termasuk yang ditekankan oleh para ulama yang harus betul-betul diperhatikan. Karena hadis Abu Daud ya, yang berbunyi addul amanatu ila man i'tamanaka wa la takhun man khanak. Tadi hadis yang kita bacakan, ya tunaikanlah amanah yang dibebankan kepadamu dan juga jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Biarkan dia dengan dosanya tapi jangan balas dengan khianat. Jangan ada orang menggunjing kita, kita balas dengan gunjing. Jangan ada orang memfitnah, kita balas dengan fitnah. Karena dia dihukum, kita dihukum. Tapi biarkan kita justru panen pahala dari apa yang telah dia lakukan tersebut. Begitu juga dengan masalah amanah dalam jabatan. Ini poin yang keempat. Sebagaimana tadi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu pada saat dia minta jabatan dan Nabi SAW ingatkan, kamu lemah hai Abi Dzar. Ini amanah. Belum tentu kau bisa jadi pemimpin. Jadi tidak semuanya orang bisa jadi pemimpin. Mungkin sebagian orang anggap jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi apalah. Itu gampang gitu. Padahal sebenarnya itu tidak semudah itu. Sebagian orang cuma mengejar jabatan saja. Padahal semuanya akan menjadi hisab dan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam masalah ini juga adalah hati-hati kalau Anda dititipkan amanah, Anda sedang bekerja di satu kantor ya, kemudian disuruh hubungi vendor, hubungi, hati-hati. Jangan sampai Anda menganggap apapun yang diberikan oleh vendor tersebut adalah hak Anda. Ini bahaya sekali. Riwayat Ibnu Lutbiyah dalam hadis Bukhari Muslim, seorang sahabat yang diamanahkan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat. Sebenarnya Ibnu Lutbiyah ini adalah orang yang jujur, seorang sahabat yang jujur. Terbukti nanti dia memberitahukan apa adanya kepada Nabi SAW. Nabi tunjuk karena dia adalah orang yang terpercaya. Lalu dia keliling mengumpulkan zakat kaum muslimin. Karena orang-orang lihat dia adalah pegawai Nabi SAW, maka orang-orang titipkan zakatnya, ini zakat ya. Lalu kemudian dikasih, ini buat kamu, bonusnya. Maka dia pun pulang ke Madinah lalu mengatakan, ini adalah zakat yang saya ditugaskan. Karena amanahnya dia, sebenarnya dia yang juga, ini loh saya diberikan bonus. Saya diberikan bonus. Tapi dia tidak langsung ambil. Dia bilang, sampaikan dulu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun pada saat itu ingin ya menunggangi kondisi ini untuk menjelaskan masalah hukum agama. Maka beliau pun naik di atas mimbar setelah memuji Allah, baca salat untuk diri beliau SAW. Beliau mengatakan, kenapa ada orang yang kami amanahkan, tugaskan mengumpulkan zakat dan dia bilang ini adalah zakat kalian, ini adalah hak saya. Coba dia duduk di rumah ibunya dan bapaknya, apakah bonus itu akan datang kepada dia? Jelas jawabannya tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dapat bonus? Karena dia jadi pegawai, dia jadi petugas Nabi SAW. Kalau memang itu haknya dia, harusnya di rumah saja. Jadi kalau kita membawa uang perusahaan, kita pakai baju perusahaan, kemudian kita dapat bonus, maka teman-teman sekalian pulpen, baju, payung, apa saja, maka jangan sampai dianggap itu adalah hak kita. Itu hak perusahaan, minta kehalalannya. Kalau tidak nanti akan jadi masalah pada hari kiamat. Ini akan ada penyesalan pada hari kiamat. Begitu juga tidak boleh manipulasi data-data. Hati-hati teman-teman sekalian. Dalam mencari rezeki, kita cari keberkahannya. Keberkahan, berapa banyak orang yang pas-pasan pendapatannya, tapi dia hidup dengan istrinya, dengan 3 anaknya, dengan mertuanya kadang-kadang numpang, iparnya ada dibantu, hanya gaji 3-4 juta atau 5 juta bisa membiayai semua itu. Ada orang ratusan juta pendapatannya tapi tidak berkah. Diuji dengan penyakit yang berat, diuji dengan ributnya rumah tangganya, diuji dengan durhakanya anaknya. Bahkan Profesor Dr. Ziyad Abadi pada saat tablik akbar di Makassar sempat menyinggung satu hal yang berhubungan dengan masalah pendapatan haram ini dan luar biasa bahasa beliau. Beliau mengatakan, dan ada orang justru karena pendapatan haram yang dia tidak sadari, dari manipulasi data, dari mengambil yang bukan haknya, mungkin dia anggap itu adalah jumlah yang besar secara kuantitas, dia lupakan kualitasnya, maka Allah lahirkan dari sperma dia orang yang akan membunuh dia. Bukankah kita pernah dengar bagaimana ada anak membunuh orang tuanya karena ingin mengejar warisan? Seperti itulah keadaannya. Dan berapa banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi teman-teman sekalian yang akhirnya membuat seseorang itu menderita karena masalah khianat ini. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Yang kita cari keberkahannya. Ingat, keberkahan itu bisa Allah berikan sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak diletakkan makanan untuk 2 orang kecuali Allah akan berkahi untuk bisa 3 orang. Diletakkan untuk 3 orang kecuali Allah cukup untuk 4 orang. Diletakkan 4 orang kecuali Allah cukup untuk 5 orang. Begitu seterusnya. Keberkahan itu sangat luar biasa yang harus kita perhatikan. Kemudian amanah dalam pernikahan ini yang kelima.
Sebagaimana yang penting sekali untuk digarisbawahi berhubungan dengan masalah hubungan biologis ini, hati-hati sekali. Hadits riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, paling berat siksanya, paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rajulu yufdi ila imrati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Seorang laki-laki yang sudah terbuka dengan istrinya. Di sini bahasa kiasan interaksi biologis. Dia sudah lihat badannya, dia sudah nikmati biologis dengannya. Begitu juga dengan istrinya. Ya, dalam hadis ini disebutkan dan istri itu juga sama. Lalu kemudian dia menyebarkan rahasia tersebut. Dia menceritakan tentang lengkak-lengkuk tubuh istrinya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, nikmatnya biologisnya. Semua ini haram dalam agama. Tidak boleh sama sekali diceritakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan interaksi biologisnya. Maka Asma binti Yazid radhiyallahu anha mengatakan, benar ya Rasulullah, sungguh laki-laki dan perempuan di Madinah melakukan itu. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah kalian lakukan itu. Karena perumpamaan itu adalah seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka melakukan biologis dan semua orang melihatnya. Dan secara sosial, secara kehidupan juga itu akan sangat berpengaruh dalam merusak dan mempertahankan rumah tangga. Kalau seorang laki-laki cerita tentang kehebatan dan kelebihan istrinya misalnya, sampai kadang-kadang dia cerita secara detail bagaimana kecantikan dan keindahan istrinya dan bagaimana hebatnya dalam masalah biologis, akhirnya dia cerita di depan 5 orang temannya, 5 orang temannya ini tidak begitu istri mereka. Apa yang terjadi? Terbukalah bisikan syaitan agar kelima orang ini atau salah satunya akan mengganggu istri dia. Berapa banyak rumah tangga rusak justru tidak disadari karena lisan si suami itu sendiri. Kalau Allah berikan ada seorang istri yang memuaskan, puji kepada Allah SWT. Puji Allah, Alhamdulillah, dan nikmati saja. Itu yang dianjurkan dalam agama tentunya. Begitu juga seorang perempuan, kalau dia ceritakan tentang dahsyatnya dan hebatnya suami dalam biologis, bahkan diceritakan tentang bentuk tubuhnya dan segala macam kepada perempuan-perempuan temannya misalnya. Ada 5 orang perempuan diceritakan, sementara suami mereka tidak begitu. Apa yang terjadi? Maka mereka akan berpikir untuk menggoda suami orang ini. Jadi efeknya sangat luar biasa. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadikan pasangan sebagai pakaian kita. Artinya pelindung kita, dan kita menutupi dia, dia juga menutupi kita. Kekurangan ataupun kelebihan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 187, Hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah pakaian buat kalian, dan kalian juga pakaian untuk mereka. Dan bagaimana hal-hal yang lain juga termasuk. Masalah tanggung jawab, misalnya menjaga, mendidik istri, memberikan keamanan bagi mereka, juga istri bagaimana menjaga amanah rumah, perjengkar rumah itu adalah tanggung jawab. Rumah itu kontrakan kah, kos-kosan kah, rumah suaminya dia harus jaga perjengkalnya, dan juga anak-anak adalah amanah. Dan Nabi SAW menggabungkan semua dalam hadis yang masyhur, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban atas pemimpinan kalian. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Seorang pemimpin di satu wilayah, dia adalah pemimpin di atas terhadap mereka dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah SWT. Warajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang suami juga dia pemimpin untuk istrinya dan akan diminta pertanggungjawaban, istri anaknya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Wal maratu ra'iyatun ala baiti ba'diha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang istri pun, seorang perempuan bertanggung jawab dan pemimpin terhadap rumah, ya, harta suaminya dan juga anak-anak suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban. Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan juga seorang budak, dia bertanggung jawab terhadap harta majikannya, ya, dan akan diminta pertanggungjawaban. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ketahuilah kalian semuanya adalah pemimpin, akan minta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi di sini harus betul-betul kita perhatikan semua sisinya, termasuk masalah pendidikan anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan tutup dengan poin yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Semua ini teman-teman sekalian, 3 poin ini, ada poin sampai 9 ya. 3 poin ini, 7, 6, 7 dan 8 itu satu dalil. Walaupun bahasanya sebenarnya berbeda, yaitu amanah dalam harta, kemudian amanah dalam ilmu, dan amanah dari waktu dan umur. Bagaimana kita harta itu betul-betul harus jeli sekali. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan. Ya, dijelaskan oleh para ulama dalam mengelola dan mencari harta ini, mendapat dan juga mengeluarkan ada 4 golongan manusia. Yang paling baik dan sempurna adalah sumbernya halal, dikeluarkan pada yang halal. Jelas, dia jeli sekali. Ini halal nggak buat saya?
Kemudian kalau halal diambil sama dia. Tidak cukup sampai situ. Bagaimana dia juga keluarkan ke tempat yang halal. Apa yang Allah telah wajibkan buat biaya keluarga misalnya, atau bangun masjid yang disunnahkan misalnya bagi dia, bantu orang susah dan seterusnya. Ini golongan yang paling mulia dan semoga kita termasuk ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang punya sumber halal, udah benar dia kerja sumber halal, tapi dikeluarkan pada yang haram. Dia dapat pahala di potongan setengahnya dan dia dapat dosa pada saat dia keluarkan. Karena dia pakai dari hasil gajinya main judi misalnya, atau dia berzina ya, dan seterusnya. Yang ketiga, ini dosa semuanya. Yaitu sumbernya haram, hasil manipulasi data tadi, hasil daripada mengambil hak orang lain dan seterusnya. Kemudian ini haram, lalu dia keluarkan pada yang halal, misalnya dipakai umroh, pakai biaya keluarganya, ini dua-duanya dosa. Karena Allah suci dan tidak terima kecuali suci. Yang keempat yang paling buruk, sudah sumbernya haram, hasil manipulasi, hasil mencuri, dikeluarkan pada yang haram, dipakai berzina dan seterusnya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik. Kita harus berada di golongan yang pertama. Begitu juga dengan ilmu, kalau anda sudah belajar, itu sudah jadi amanah di pundak kita. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun sebuah ayat saja. Kalau kita sudah faham sebuah hadis, sebuah ayat, jangan tinggalkan di diri kita, tapi amalkan lalu kita ajarkan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Dalam hadis sahih, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan tidak cuma situ, dan mengajarkannya. Jadi kita bagaimana menyampaikan, dan kita ini seorang muslim memang menjadi dai, ya, semuanya dai, tapi level dai-nya berbeda-beda. Ya, minimal apa yang kita kuasai walaupun secara substansial kita bisa sampaikan. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan hadisnya. Begitu juga dengan waktu dan umur. Gak boleh kita sia-siakan waktu dan umur kita sembarangan. Itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habiskan pada hal-hal yang 3 tingkatan. Yang wajib itu tidak ada pilihan. Atau yang sunnah masih ada opsi. Bisa kita kerjakan. Atau minimal yang mubah, sudah selesai. Kalau yang makruh, yang haram ini tidak boleh kita sia-siakan waktu kita di sana. Yang makruh masih ada pintunya, tapi kalau berlebihan, dia juga bisa pindah ke masalah yang haram nantinya. Jadi ini juga amanah. Ketiganya ini semua diringkaskan dalam hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. La tazulu kadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an umurihi fima afnah. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, maksudnya ke surga atau ke neraka, sampai ditanyakan kepadanya dan diminta pertanggungjawaban dari poin-poin ini. Yang pertama adalah ditanya umurnya, di mana dia habiskan waktunya dalam 24 jam yang Allah kasih, di mana dia habiskan pada hal yang bermanfaatkah, jalankan kewajibankah atau sunnahkah, atau minimal yang mubah, atau dia habiskan pada yang haram. Kalau ini dia akan dapat pahala. Kalau yang 3 poin tadi, yang wajib, yang sunnah atau yang mubah, mungkin yang mubah mungkin tidak dapat pahala, tapi yang sunnah sama wajib. Tapi kalau yang dia habiskan pada hal makruh berlebihan atau bahkan yang haram, maka akan diminta pertanggungjawaban kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, wa an ilmi fima fa'ala. Ya. Dan ilmunya, apa yang sudah dilakukan dengan ilmu tersebut? Dia sudah praktekinkah? Perbaiki keadaannya kah? Dia sudah ajarkan kepada orang lain? Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu fima anfaqah. Dan tentang hartanya. Nah, khusus harta, dari mana sumbernya, kemana dia keluarkan. Jadi sumber ini penting sekali. Hati-hati, jangan campur baurkan antara sesuatu yang haram dengan yang halal. Kalau supaya mudah difahami teman-teman sekalian, yang halal itu ibarat misalnya satu bejana susu, steril, sehat. Kalau kita minum kita sehat. Tapi yang haram ini seperti setetes racun, setetes saja. Ditaruh ke susu tersebut, rusak semua susu itu. Begitulah ibarat harta haram kalau dicampurkan kepada harta yang halal. Dan yang terakhir, wa an jismi fi ma'ablah. Dan ini adalah poin ke-9. Maaf, tadi saya keliru mengatakan cuma 3 poin, yang satu dalil, tapi ini adalah 4 poin. Sekaligus yang ke-9 adalah amanah jasad. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita jasad, mata kita bisa melihat, telinga mendengar, semua berfungsi dengan baik, wajib dijaga. Enggak boleh orang sengaja mencelakakan dirinya, sengaja membutakan matanya misalnya, sengaja merusak telinganya, sengaja ini, dan dia tahu itu sebenarnya akan berefek pada kerusakan, tapi dia tidak peduli. Ini nggak boleh. Kayak orang ugal-ugalan balap-balap sana sini, hanya dia tahu nih, kalau dia jatuh dia akan patah tulangnya. Itu haram dalam Islam. Menurut saya itu sudah haram, nggak boleh. Apalagi kalau sudah sampai terjadi. Jadi tidak boleh dianggap itu bukan amanah, itu amanah. Tidak boleh sama sekali kita merusak jasad kita. Dan Allah berfirman, wala tuhliku anfusakum, jangan kalian binasakan diri kalian. Dan di sini yang keempat kata Nabi SAW, wa an jismi fi ma'ablah, jasadnya di mana dia lakukan. Sampai Nabi SAW merincikan, siapa yang punya rambut maka fal yukrimhu, man kana lahu syar fal yukrimhu. Siapa yang punya rambut dia harus muliakan.
Nabi SAW contohkan disisir, Nabi SAW contohkan ke hari Jumat begini, disuruh mandi yang bersih, jasad kita dimandikan dengan bersih, pakai parfum yang terbaik, sisir rambut dengan rapi, kemudian pergi ke masjid lebih cepat. Itu kalau kita lakukan, dapat pengampunan dosa dari Jumat ini ke Jumat akan datang ditambah 3 hari lagi. Apa hubungannya antara sholat Jumat, apa dihubungkan di sini antara sholat Jumat dengan menjaga jasad kita. Bagaimana Allah SWT memberikan kepada kita, saudaraku seiman, rasa gerah, dan kita tidak nyaman dengan gerah itu. Begitu kita mandi kita rasa segar, supaya kita mandi. Begitu juga pada saat mulut kita tidak nyaman, lalu kita siagi, kita jadi percaya diri kena wangi. Dengan kita tidak percaya diri justru kalau bau busuk atau bau badan. Banyak orang tidak anggap remeh. Oh, saya bau ketiak gak masalah lah, orang suka gak suka terserah. Gak bisa, itu amanah. Harus kita jaga jasad. Kenapa jenazah pakai dimandikan? Bukankah jenazah sebentar lagi akan dimakan jasadnya oleh tanah? Subhanallah, tetap dimandikan dan dianjurkan pakai daun bidara. Sekarang kita bisa pakai sampo, pakai sabun supaya diserahkan kepada Allah dalam kondisi seperti dipinjamkan dari awal. Jaga, nggak boleh kita celakakan diri kita, teman-teman sekalian. Kalau kita tahu sekarang antum sengaja tonton sesuatu yang membuat memang mata antum sudah sangat mengantuk misalnya, tapi tetap paksa, ini bisa bahaya, bisa dosa. Karena antum tidak menjaga amanah, kita tidak menjaga amanah mata tersebut. Begitu juga dengan telinga, sengaja mendengar sesuatu yang diharamkan dalam agama, juga sama dan seterusnya. Sama penyalahgunaan kemaluannya dengan berzina dan seterusnya lah, hal-hal yang mungkin itu akan masuk dalam rincian semua ini. Sebagai penutup adalah hadis Bukhari, ya, di mana Nabi SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Kejarlah dan raihlah, maksimalkan 5 sebelum 5 hal, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu, mumpung kuat, mumpung sehat, gunakan untuk kebaikan. Ya, ini sekaligus kita luruskan teman-teman sekalian, karena di Indonesia sering saya dengar statement ini ya, mumpung masih muda. Maksudnya apa? Buat aja dosa. Sebagian orang tua bahkan ada mengucapkan kepada anaknya, dia tidak berpikir kalau anak ini sebagai amanah. Kenapa dia suruh ugal-ugalan? Ayah juga dulu begitu kok, ibu juga dulu begitu, ya. Ugal-ugalan. Kenapa masih ada tradisi baju anak SMA suka dipilok ditulis? Kenapa masih suka jalan di jalanan tidak pakai helm dan buat keributan misalnya kalau lulus? Kenapa? Kenapa tanda kelulusan harus seperti itu? Kenapa bukan justru sebaiknya baju daripada dipilok? Kenapa nggak dikasih kepada orang miskin, masih banyak yang membutuhkannya sebagai sedekah misalnya? Buku-buku amanah. Jangan karena kita sudah lulus dari kelas 1 ke kelas 2 misalnya SMA, lalu kita pikir ya sudah, saya sudah lulus, sudah dirusak-rusak bukunya. Kenapa? Kenapa nggak kasih orang lain sebagai sedekah? Ini kan pemahaman yang harus, persepsi yang harus diluruskan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita salah dalam pemahaman seperti ini. Masa muda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang sudah menjadi fitrah, masa muda pasti kita lebih sehat, lebih energik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wasihatika qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Ini juga harus kita maksimalkan, mumpung sehat, ke masjid, lakukan aktivitas sebanyak mungkin. Nanti kalau kita sakit nanti kita sudah ya memaksimalkan di masa kita masih sehat. Jangan nanti sudah sakit baru kemudian baru berharap coba dulu saya waktu sehat saya ke masjid, ya nggak ada manfaatnya lagi. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wagina qabla fakrik, dan masa kayahmu, mumpung ada pekerjaan, ada pendapatan. Kaya tidak harus jadi milioner, tapi kalau sudah punya income bisa dikatakan dia kaya, terpenuhi kebutuhannya, maka digunakan sebelum masa miskin itu datang, dengan cara bersedekah, ya, dengan cara bagaimana kita membantu kerabat dan seterusnya. Kemudian yang keempat, wa firagi qabla syugrik, dan masa ya kosongmu sebelum kamu sibuk. Jangan bilang, saya punya banyak waktu lowong nih, udah sibuk aja terus dengan handphone atau dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau dengan manfaat tidak ada masalah, dengerin ceramah, ada edukasi, ada manfaatnya, oke. Telepon orang, tapi kalau buang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya, maka ini juga akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa hayatika qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, ajak jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, istighfarlah kepadanya sesungguhnya dia Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Banyak sekali yang Allah siapkan waktu mustajab bagi muslim agar mereka bisa langsung berhubungan dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya selain waktu antara azan dan iqamah, waktu turun hujan sepertiga malam, lagi musafir, lagi puasa dan menjelang buka puasa, dan cukup banyak yang lain, diantaranya hari Jumat. Dan hari Jumat ini ada dua buah riwayat yang menyebutkan, yang pertama adalah pada saat khatib, waktu mustajab,
berdiri di khutbah sampai diiqamahkan solat, atau di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Dan yang satu lagi mengatakan Jumat adalah 12 waktu mulai dari subuh sampai maghrib, dan tidak ada seorang muslim berdoa di saat itu kecuali akan diijabah. Dan kejarlah waktu yang paling tepat, atau sedikit sekali waktunya itu di habis asar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengijabahnya. Alhamdulillah, kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta, dan kami memujimu sampai engkau menerima puji-pujian kami, dan engkau jadikan sebagai tambahan amal kami pada hari kiamat nanti. Engkau jadikan penyebab jadi tingginya derajat kami di surga nanti, dan juga menjadi pembersih dari dosa-dosa kami, dan juga menutupi semua kekurangan-kekurangan kami. Kami memujimu sebagaimana puji-pujian para malaikat-malaikatmu yang mulia, para nabi-nabi dan utusanmu yang mulia, serta orang-orang saleh dan wali-walimu yang telah engkau pilih, agar kami bisa mencapai derajat-derajat yang terbaik dengan puji-pujian ini. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali untuk menjalankan salah dari kewajiban yang kau bebankan kepada kami, yaitu salat Jumat. Terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna ya Allah, dan terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib. Kami ikhlas atau kami kurang ikhlas, mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut, kami berharap engkau berikan kami pahala yang sempurna, ataupun ibadah yang sedang kami kerjakan atau yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ya Allah, jangan tinggalkan satupun dari dosa-dosa kami di waktu ini dan dosa-dosa yang masa lalu serta yang akan datang kecuali engkau telah memaafkannya. Dan juga engkau ganti dosa-dosa kami dengan kemahamurahanmu menjadi pahala, sebagaimana engkau kekalkan dalam surah Al-Furqan yang telah engkau kekalkan dalam Al-Quran, ulaika ladina yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami bukan hanya sekedar memohon agar engkau memaafkan dosa-dosa kami, tapi kami memohon agar engkau justru menggantikan dosa-dosa kami menjadi pahala. Dan buatlah kami setelah itu ya Allah menjadi orang-orang yang patuh dan wali-walimu. Ya Allah, ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina yang sedang tertindas. Berikanlah kepada mereka kemerdekaan sebagaimana engkau telah berikan kepada kami. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah yang selalu berusaha untuk mengganggu agamamu ini, mengganggu kaum muslimin dan berusaha untuk menghinakan kaum muslimin. Cerai beraikan semua baris mereka, serta juga cerai beraikan semua ide dan juga pendapat-pendapat mereka, dan jadikan mereka pelajaran bagi orang-orang yang lain. Ya Allah, berikanlah petunjuk para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Kami baru saja menyelesaikan pilpres dan juga pilkada ya Allah, dan itu dengan hukum yang sudah berlalu di negara kami. Maka berkahilah semua kepemimpinan yang sudah ada ini, berikanlah mereka petunjuk agar menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan demikian kami masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah kami, agar kami selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami, dan jadikan kami contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ya Allah, sebagaimana engkau satukan kami dalam majlis Jumat ini, satukan juga kami di surga Firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia, semua juga kebaikan di akhirat. Selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh, wa izat yang maha pengampun dan juga maha pengasih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah suruh kita agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan, dan juga melanjutkan hubungan yang baik dengan sanak kerabat dan membantu mereka, dan melarang perbuatan keji, pembangkangan dan juga dosa-dosa. Jadikan sebagai pegangan hidup kalian ataupun hidup kalian. Fadhkurullahal azim yadhkurkum, ingatlah Allah dan patuhlah selalu kepadanya, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru alaihi ma yazidkum, syukuri nikmat yang dipasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.